Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat walafiat. Tapi pun anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi tentunya dalam pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang memenuhi janji, syukuri nikmat, jaga lisan dan tutup aib. Sebelum kita lanjut, mari kita membuka pelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini adalah tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Kemudian yang kedua, mempresentasikan, harus bisa mempresentasikan. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan sikap dan tanggung jawab tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat. Outline-nya yang harus kita capai dan kita bahas adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan juga menutupi aib orang lain. Anak-anak sekalian, tampak di layar kita itu bagaimana di lembar pertama ini kita bisa berupaya untuk menjadi orang-orang yang teguh, ya, terutama terkait masalah memenuhi janji. Anak-anak sekalian, yang pertama kita akan membahas terkait masalah memenuhi janji. Saya yakin di antara kita semuanya sudah ada yang pernah mengalami, pernah berjanji, pernah menjanjikan, pernah janjinya tidak tepat, atau pernah diingkari janjinya oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, apa sih itu janji? Janji itu menurut bahasa Arab itu adalah perjanjian atau ikatan yang kuat. Aqdun. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 17, ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 34. Ayat yang lain Allah juga ingatkan terkait masalah janji, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Al-Maidah ayat 1. Kemudian anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan memenuhi janji? Memenuhi janji itu menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Karena orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya orang. Selalu dicari keberadaannya karena jiwanya amanah, sudah membekas dalam hati seseorang. Jika tidak ada modal, banyak orang yang menyodori untuk membantunya, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu menepati janji. Ini belum lagi kita mendapatkan keuntungan di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menepati janji atau sebaliknya, hidupnya sangat mengenaskan. Tidak dipercaya orang gak suka dengan kita. Boleh jadi orang yang bisa mengelabui semua orang, tetapi si pelaku ini tidak akan bisa kembali kepada orang-orang yang sudah ditipu. Apalagi anak-anak sekalian, zaman sekarang ini dunia komunikasi sudah mulai canggih, ya. Begitu mudahnya diakses, hancur sudah karirnya, dan sangat sulit mengembalikan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun seseorang itu jika sudah pernah mengingkari janji dan mengkhianati janji. Kemudian anak sekalian, lihat di layar monitor kita, lihat di papan tulis,
Itu ada slide. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apa yang pertama? Apabila berkata dusta, apabila dia berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanah berkhianat. Nah, ini penting, jangan sampai nanti. Nah, anak-anak sekalian, pembagian janji. Yang pertama adalah janji kepada Allah. Nah, halo, siapa yang pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya sudah pernah berjanji. Lihat surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam dan keturunan mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya, anak sekalian, janji kita sudah tertuang di dalam Al-Quran. Semua manusia, termasuk semua nih yang ada di kelas ini, semuanya sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji yang kedua adalah janji kepada sesama manusia. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Anak-anak sekalian, janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Islam menggariskan bahwa tidak semua janji itu ditunaikan seperti sabda Rasulullah SAW. Setiap syarat atau ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai nanti janji-janji yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Anak-anak sekalian, apa sih manfaat dari memenuhi janji, menepati janji? Yang pertama, mendapat predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tercapainya sifat muttaqin. Ini terdapat di surat Al-Imran ayat 76. Kemudian yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan juga, ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim ataupun non-muslim. Ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 40 dan juga Al-Maidah ayat 12. Nanti Anda bisa cek ya. Lihat anak-anak sekalian, Bapak menampilkan beberapa quote ya. Quote ini menjadi warning, atau pengingat bagi kita. Misalnya itu yang gambar kunci ya. Janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Nah gitu, nanti silakan anak-anak sekalian membuat quote-quote seperti ini, bagus untuk menjadi refleksi kehidupan kita. Ada juga beban setiap orang yang berjanji. Nah, itu kalau nggak ditepati itu jadi beban itu. Kemudian ada juga quote, akibat suka melanggar janji, dampaknya sangat luar biasa. Oleh karenanya anak sekalian, tepati janjimu yang pernah terucap. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kelak kepada kita. Anak-anak sekalian,
terkait masalah menepati janji. Mari, yang selama ini kita sudah pernah berjanji, yang selama ini kita sudah pernah menjanjikan, ayo ingat-ingat kembali sebelum janji itu terlupakan, dan sebelum kita tidak bisa menepati janji karena usia kita sudah tidak ada lagi. Mumpung kita masih punya usia, anak-anak sekalian yang masih fresh pikirannya, mengingat pikirannya, dan tahu serta pernah menulis bahwa dia sudah pernah berjanji, mari tepati janji kita agar kita terhindar dari sifat munafik yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil hikmah daripada menepati janji, dan janji. Saya berharap nanti jika anak-anak nanti ada yang jadi anggota DPR, jadi bupati, wali kota, kepala desa, camat, dan lain sebagainya yang pernah, jangan sampai Anda meringankan untuk melafazkan janji tapi janji itu tidak Anda penuhi, atau sengaja sebenarnya Anda tidak bisa memenuhi tapi Anda menjanjikan. Mari jangan sampai nanti kita ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah sehingga akan mengalami penderitaan dari janji-janji yang kita hianati saat di dunia. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada hikmah dan manfaatnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.